Para bapak dan ibu dan saudara-saudari kami sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Memang hebat juga tadi kata-kata Yesus itu sebenarnya. Kan ini harus untuk yang cukup dewasa imannya bisa mengikuti ini. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Sulit kita bedakan kan. Dia yang memberikan khotbah-khotbah atau pengarahan-pengarahan. Pada umumnya kita melihat orangnya ya. Ngapain diikuti itu? Ngapain? Apa yang dikatakannya ini omong kosongnya itu. Apalagi kalau musuh kita kan. Sebenarnya mungkin kata-kata yang kita tak sukai dari musuh ada benarnya, tapi tak pernah kita bisa menerima karena orangnya. Tapi Yesus kali ini membuat satu distansi atau jarak ya. Orangnya bedakan dengan apa yang dikatakannya. Ini membutuhkan suatu kedewasaan. Jangan kamu ikuti teladan orangnya, tapi kata-kata yang dikatakannya, kalau bagus ikuti. Jadi akhirnya kesombongan seperti ini hanya rupanya bisa dinetralisir seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hendaklah kita menjadi pelayan. Kalau menjadi pelayan memang pusatnya bukan diri kita, tapi pusatnya adalah yang dilayani yaitu Tuhan. Jadi ada seorang raja yang rupanya dia dengar-dengar bahwa dia ini sombong atau tak dekat dengan rakyat. Raja apalah seperti ini, dibisik-bisikkan orang kan. Dia mulai sadar apakah benar ya. Jangan-jangan hanya bisikan, sebenarnya dalam hatinya tidak begitu. Tapi dia mau tahu dari rakyat. Akhirnya dia menyamar, itulah. Tapi kalau mau menyamar, jangan menyamar sebagai toke atau sebagai apa. Akhirnya sebagai tukang sampah, pelayan lah. Dia bawa gerobak-gerobaknya dan dia mulai bergaul di pasar-pasar dengan orang. Dan memang didengarnya di situ, tak ada perhatian raja kita ini. Entah apalah, apa. Didengar-dengarnya, terpukul dia kan. Kemudian beberapa kali begitu makin didengarnya. Tapi apakah istana mengetahui hal-hal ini? Jangan-jangan kami semua seperti itu. Jangan-jangan mereka juga mengkritik saya. Tapi karena saya di situ tidak berani. Akhirnya dia juga dengan menyamar sedemikian rupa masuk ke istana. Dan mulai orang marah kepadanya kan. Dan mulailah, ngapain kau datang ke sini? Semua orang mengatakan tak boleh. Rakyat apa kau? Raja kita tak boleh disentuh oleh siapapun. Kau sangat jauh dari kekuasaan raja, tak boleh. Injak ini pun tak boleh, nanti kotor ini. Tak ada yang mengenal dia. Sialnya ialah ketika dia mulai mau menjauh, anjingnya datang dan langsung melompat kepadanya. Terkejutlah semua mereka. Dan dia membuka rupanya topengnya, dia raja. Memang anjing tak bisa ditipu, manusia bisa ditipu. Itulah yang terjadi. Si sopran bagaimana anjing kita itu sudah pergi. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang Tuhan tidak bisa ditipu dengan perbuatan semu. Tak bisa. Dengan umpamanya rajin ke gereja, tapi hatinya tidak. Ikut ke lingkungan, tapi sebenarnya hatinya tidak. Dia seperti senyum-senyum kepada orang. Atau dia di rumah sepertinya baik-baik, tapi hatinya tidak. Atau bapak pulang ke rumah sebenarnya hatinya di sana. Untuk kita bisa ditipu. Bukan saya maksud bahwa anjing itu Tuhan, bukan ya. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu dengan pura-pura atau iman yang semu. Tidak bisa. Dan inilah orang-orang Farisi tadi ya, yang memang sangat dalam istilah yang sekarang itu ya, mabuk agama.
bahwa mereka ini betul-betul sudah merasa lebih hebat daripada yang lain. Untuk itu perlu make up. Yaitu dikatakan tadi memakai tali sembayang yang lebar dan rumbai-rumbai yang panjang. Kemana mereka memakai pakaian agamais. Jadi seakan-akan mereka lah yang paling baik. Waktu Yesus sudah seperti itu. Yang sekarang mungkin dikatakan orang begitu juga ya. Jadi sepertinya mereka merasa diri, kami lihatlah pakaian kami saja sudah sangat religius. Dan mereka sangat suka dinamai Rabi. Wah, ini juga kan dalam zaman ini, masa-masa ini. Suka. Entah apa kelakuannya, Rabi. Dan ini dilihat oleh Yesus dan akhirnya kesombongan seperti inilah mau diruntuhkan oleh Yesus dengan kata-kata itu, siapa yang terbesar di antara kamu, siapa yang merasa dirinya sebagai rabi, siapa yang merasa dirinya lebih kudus, siapa yang sudah memakai pakaian agamis, seharusnya dialah menjadi hamba. Hamba, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hamba yang bisa kita suruh-suruh, yang bisa mengepel lantai, mengambil sampah, itulah dia. Dan yang bisa dimarahi. Orang-orang seperti inilah yang ingin ditonjolkan oleh Yesus menjadi sifat kita semuanya. Yaitu seorang hamba ialah melaksanakan tugasnya di bumi ini. Apakah sebagai guru, apakah sebagai pegawai kantor, sebagai bapak, sebagai ibu, mahasiswa. Tetapi sebagai hamba atau sebagai pelayan selalu pusat perhatiannya bukan di bumi ini, tapi Tuannya. Bagaimanakah Tuanku nanti? Apakah dia senang kalau ini kubuat? Dan Tuhan itu maksudnya dalam diri kita Tuhan. Sehingga setiap pertimbangan kita, apapun kelakuan kita, apapun yang kita buat, tahunya Tuhan. Tak mungkin dia kita tipu dengan perbuatan semua. Tapi tak apa-apa kalau kita sadar seperti yang tadi, dosa apapun kalau kita bertobat, walaupun dosamu merah seperti kerbiji, akan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba dikatakan kan. Jadi pada masa prapaskah ini, pada masa tobat ini, marilah kita mengubah kembali. Ketika kita merasa diri mungkin lebih hebat dari orang lain, enggak apa-apa. Lebih tinggi pangkat kita, lebih kaya, enggak apa-apa. Tapi yakinlah akhirnya bukan itu tujuan. Itu adalah pelayanan dan semua itu harus kita tujukan kepada Tuhan. Amin.